Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'atin a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyal ba'dah, amma ba'du. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basirni wal ghani lami'ata wa usrina sanatan fallahu wa bizawarhamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keselamatan, dan tak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih dapat bertatap muka, masih dapat bermuhajahah. Sahabat-sahabat, para subscriber dari Lampung yang tersayang, untuk para sahabat-sahabat, para subscriber dari Gudang Madu, untuk para sahabat-sahabat, para subscriber dari Datuk Singa, dan untuk para sahabat-sahabat, para subscriber dari Bung Laga Official. Mohon dukungannya dengan cara di like, di share, ditekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat semua tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru dari Bung Laga Official dan tim-tim Barre Lampung yang lain, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Adapun sebaliknya, Bung Laga akan mendoakan para sahabat-sahabat semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagia selalu bersama-sama dan di tengah-tengah keluarga tercintanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, mungkin para sahabat-sahabat bertanya, ada apa gerangan Bung Laga sedang duduk, sedang nongkrong, sedang bersantai? Sebenarnya Bung Laga bukan bersantai, sahabat-sahabat semua. Bung Laga mendatangi raja-raja preman yang begitu ngeyelnya, yang begitu arogan dan ganasnya, yang begitu keras kepalanya, seperti Bang Udin Botak, Ki Uyut Notorogo, Mahesa, Ronald, dan lain-lainnya. Butuh kesabaran untuk mengatasi dan menyikapi hati yang mereka yang begitu kerasnya itu. Karena bak kata pepatah, sekeras-keras batu karang di lautan, apabila terus-menerus dideru ombak, mudah-mudahan lama-kelamaan akan terkikis dan dia tidak akan keras setegar batu karang di lautan Pasifik, sahabat-sahabat semua. Butuh kesabaran untuk menyiasatinya. Justru itulah, karena ada kabar berita bahwa Bang Udin Botak dan Ki Uyut Notorogo ini telah mencuri kitab dari Mak Datuk, yaitu kitab Basor. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Apabila kitab Basor itu dimiliki oleh mereka, oleh preman-preman yang begitu ganasnya, oleh preman-preman yang ingin menguasai dunia persilatan ini, maka tidak menutup kemungkinan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan akan lebih merajalela. Satu bukti, sahabat-sahabat semua, satu bukti, Bang Udin Botak, Ki Uyut Notorogo, Mahesa, Ronald, dan lain sebagainya telah menebang kayu milik dan hak dari Barre Lampung. Mereka merampas yang bukan haknya, sahabat-sahabat semua. Apapun mereka akan lakukan, yang penting tujuan tercapai. Apapun mereka akan lakukan, yang penting cita-cita mereka untuk merengkuh dunia ini tercapaikan. Tapi semua itu kami tidak akan berdiam diri, sahabat-sahabat semua. Justru itu, sahabat-sahabat, dukung kami, berikan supportnya,
agar kami senantiasa semangat dalam menghadapi preman-preman yang begitu bengis, dalam menghadapi preman-preman yang begitu brutal, ganas dan arogan ini. Sengaja Bulaga datang kemari sahabat-sahabat semua karena kabar berita Bang Udin Botak dan rekan-rekan serta antek-antek ini berkumpul di sini. Bulaga telah lancang, mungkin lancang sahabat-sahabat semua, tapi tujuan Bulaga tujuan mulia, tujuan Bulaga tujuan baik, hanya untuk memberikan nasihat, hanya untuk memberikan wejangan kepada mereka. Mudah-mudahan atas segala karunia, atas segala anugerah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu hidayah agar mereka taubat dan menyesali atas kekeliruan-kekeliruan dan kesesatan-kesesatan yang akan membawa mereka ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik, sahabat-sahabat. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Untuk itu sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan doakan Bulaga agar Bulaga bisa bersuah dengan Bang Udin Botak, bisa berjumpa dengan Uyut Notorogo dan para preman-preman yang lain. Karena Bulaga telah siap menanggung resiko dan konsekuensinya apa yang Bulaga akan terima nanti. Sudah barang tentu mereka akan tidak terima karena sepak terjang mereka dihalang-halangi. Sudah mereka barang tentu mereka akan emosional. Tapi semua itu mudah-mudahan dengan rasa kesabaran akan memetik hasil sebagaimana yang sama-sama kita harapkan. Terima kasih sahabat-sahabat semua, terima kasih karena terus dan selalu mendoakan Bulaga, mendoakan Gudang Madu, mendoakan tim-tim seperti yang lain agar kami senantiasa sabar dalam menghadapi preman-preman yang begitu arogan itu. Sebelum semuanya kita ngobrol panjang lebar, alangkah lebih baiknya kita berselawat sahabat-sahabat semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan upaya selain minta keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun selaku insan manusia biasa, kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha, namun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya melebihi batas dan kemampuan hambanya itu sendiri. Bulaga yakin dengan sabar, dengan senantiasa tawakal, dengan senantiasa tawadu, banyak jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan segala perjalanan-perjalanan yang begitu mulia akan senantiasa dibarokahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Bulaga bisa bertemu dengan Bang Udin Botak, sahabat-sahabat semua, Uyut Notorogo, Mahesa, Ronald, dan banyak lagi preman-preman yang akan Bulaga dan para spiritual lain hadapi. Dukung juga sahabat-sahabat semua, dukung Mak Datuk sahabat-sahabat, dukung King Sultan, dukung Jagabaya, dan doakan juga Bari Lampung agar beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun, dan bisa bersama-sama kita kembali sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sahabat-sahabat semua, ada Bang Udin Botak, pucuk dicinta ulam putih Bang Udin. Kenapa? Ya. Biasanya kamu menunggu aku. Kenapa kamu menunggu aku? Ya, mohon dimaafkan Bulaga kalau Bulaga telah lancang datang kemari. Kenapa? Tak lain kata bukan. Kau datang ke sini mau ikut lagi Bang Udin? Bukan mengikut Bang Udin. Ada kabar berita bahwa Mak Datuk telah kehilangan kitab kunonya, kitab keramatnya, kitab Basor. Apa benar?
Benar, kenapa? Apa tujuan Bang Udin sehingga ingin sekali memiliki dan mempelajari kitab Basor itu? Mulaga, Hmm. selagi pusaka-pusaka seluruh spiritual dari Bang Lampung belum Bang Udin dapatkan, Bang Udin belum puas. Hah? Seluruh pusaka itu akan Bang Udin kuasai. Iya. Kitab-kitab itu akan Bang Udin pelajari. 1 hari 2 hari yang lalu Bang Udin juga telah menebangi kayu-kayu dari Lampung untuk apa? Sampai menyewa tukang sensus segala. Sudahlah Bung Laga. Kau kalau datang baik-baik, ngomong saja kau. Kalau mau uang, ngomong. Ikut kerja sama Bang Udin. Dari hidup enak. Saya tidak akan terpengaruh lagi Bang Udin. Cukuplah. Cukuplah 2, 3, 4, 5 kali Bung Laga warawiri ini yang terakhir kalinya Bang Udin. Ternyata harta yang kita selama ini impi-impikan, berlian emas batangan dan intan permata tersebut tidak membawa kita dengan kenyamanan dan ketentraman jiwa. Bodoh kau makanya punya harta itu jangan habis sia-sia. Anggaplah Bung Laga bodoh. Tapi bodoh demi kemuliaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala Bang Udin. Kemuliaan dari mana Bung Laga? Ah? Sudah hampir 2 bulan lebih kau tobat. Apa yang kau dapatkan? Apa? Tidak ada. Karena bukan harta benda yang Bung Laga kejar. Walaupun munafik kalau orang tidak butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya Bang Udin. Sekarang Bang Udin tanya. Kau hidup butuh makan? Benar. Dari mana kau makan? Hah? Dari kerja serabutan, yang penting halal dan barokah. Itu namanya menyusahkan diri Bung Laga. Ah? Bang Udin, umur kita tidak tahu Bang Udin. Jadi sebelum semuanya terlambat, lebih baik menyesalah. Kau 11-12 sama dengan Madatu. Setiap temu Bang Udin ceramah. Temu Bang Udin Sebenarnya bukan ceramah. ceramah Bang Udin. Bung Laga juga bukan orang benar, bukan orang baik. Tapi salahkah ingin belajar benar dan baik Bang Udin? Sudahlah, Bang Udin juga baik. Bang Udin ingin buat villa untuk memberikan pekerjaan pada warga di sini. Sedangkan kalian apa? Itu apa? menurut versimu Bang Udin. Itu versimu. Tapi kenapa tidak ada bosan-bosan dan tidak ada kapok-kapoknya kalian merampas hak orang lain, mencuri kitab, mengambil pusaka? Bung Laga, hidup hanya sekali. Iya. Jadi senangkanlah hidup sewaktu masih hidup. Hah? Senangkanlah diri dulu. Kau tahu? Setelah kau mati di sana enak apa tidak? Hah? Udah tahu kau? Iya kalau enak Bung Laga. Kalau susah. Hah? Untuk orang-orang yang beriman harus percaya Bang Udin. Hidup adalah pilihan. Hanya ada 2. Apakah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan surga, atau kebencian dan kemaksiatan akan membawa kita ke jalan neraka jahanam. Bung Laga, kalian seluruh spiritual dari Bang Lampung selalu menganggap kalian ini hebat. Hah? Ustadz, Bang Udin juga tidak pernah memberitahukan bahwa Bang Udin juga baik sama warga-warga di sini. Bang Udin akan merekrut warga-warga di sini untuk kerja dengan Bang Udin. Itu kan satu ibadah buatnya. Sadar tidak kalian? Hah? Kami sadar, tapi keperluan dan kegunaan sampai mencuri kitab kuno, kitab keramat, Madatu, kitab Basor itu, kalau bukan ingin menguasai dunia persilatan, nanti salah guna Bang Udin. Bang Udin untuk jaga-jaga. Hah? Untuk jaga-jaga diri. Jaga-jaga diri, sama Anda. Sama saja halnya. Uyut Notorogo yang diidam-idamkan jadi panutan, ternyata sama halnya. Bung Laga punya tanggung jawab Bang Udin dalam hal ini, karena Bung Laga yang mengajak kalian saat itu. Ya itulah kau. Kau yang mengajak aku terjun ke dunia hitam, tapi kau malah balik belakang. Orang model apa kau ini? Hah? Justru itu Bang Udin. Justru tanggung jawab itu menjadi Bung Laga tidak bisa tidur, tidak bisa makan Bang Udin. Kalau bisa Bang Udin, sudahlah. Tidak ada gunanya kita menjadi preman-preman. Tidak ada gunanya raja-raja dukun itu Bang Udin. Hidup hanya sekali. Jadi kesempatan itu kita gunakan sebaik-baiknya Bang Udin. Dengar Bung Laga, Bang Udin tidak akan mencuri kitab Basor daripada Madatu. Kalau Madatu sendiri tidak menjanjikan akan memberikan Bang Udin mustika. Hah? Tapi setelah sekian hari Bang Udin tunggu, mana mustika itu? Malah dia membohongi Bang Udin. Hah?
Dan tapi kenapa Anda mengerahkan mesin-mesin senso untuk menebang-nebang kayu Bari Lampung dan ingin menguasai lahan persawitan itu? Ya wajar. Bang Udin butuh kayu untuk mendirikan bangunan itu. Bicara baik-baik dengan Bari Lampung. Nggak ada urusan dengan Bang Rey. Sama saja Anda mencuri, Bang Udin. Sekarang Bung Laga, Bang Rey saja tidak pernah mengutak-atikkan masalah ini. Tapi kalian ini cunguk-cunguknya Bang Rey. Dapat apa kalian dari Bang Rey? Kami bukan cunguknya Bang Udin. Tapi yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sudahlah Bung Laga. Kalau kau tobat, makan saja susah. Mending ikut Bang Udin. Mending ikut Bang Udin. Sampai kapan Bung Udin? Telah Bung Laga katakan berulang kali. Sampai Bung Laga menutup mata selama-lamanya, Bung Laga tidak akan terpengaruh lagi dengan kemilau-kemilau duniawi. Itu versi kau. Tapi hidup ini butuh makan. Tapi yang seperti apa kita cari Bang Udin? Apa dengan cara merampas hak orang lainnya bukan hak kita? Apakah dengan mencuri Bang Udin? Karena dengan cara itu kita akan mendapatkan uang instan, uang cepat. Kalau kita kerja sehari paling 100.000, tapi kalau kita memeras warga bisa 1 juta sehari, bahkan bisa lebih dari 10 juta. Itu yang Bang Udin inginkan. Iya. Jadi Bang Udin masih kekeh dengan pendirian Bang Udin tidak akan kembali ke jalan kebenaran. Jangan kau ajari. Suatu saat nanti Bang Udin bisa berpikir sendiri. Saya tidak pernah mengajarimu. Dan bukan juga Bung Laga yang merasa lebih baik dari dirimu Bang Udin. Tapi salah kita sama-sama sharing, sama-sama tukar pendapat demi kebaikan Bang Udin. Salah kau tempatnya. Untuk saat ini, kalau kau ingin bicara seperti itu, salah. Salah kepada orangnya. Bukan Bang Udin. Astagfirullahaladzim. Eling Bang Udin. Ingat Gusti Allah. Jangan sampai kita diperbudak dunia, ubud dunia, terlalu mencintai dunia tapi melupakan akhirat Bang Udin. Aku bukan lupa akhirat, Bung Laga. Makanya mati itu jangan terlalu dipikirkan. Kalau pada waktunya, kita semua pasti mati. Benar Bang Udin. Tapi apa yang kita bawa, yang kita persiapkan menuju kematian itu Bang Udin. Saya takut Bang Udin. Saya juga takut Bang Udin. Saya amat sangat takut kematian itu tiba tatkala kita dalam hal-hal kemungkaran dan kemaksiatan Bang Udin. Alah, nggak usah ngikut-ngikutnya seperti itu, Bung Laga. Ya Allah, ya kau jangan menakuti aku, kau. Astagfirullahalazim. Banyak-banyak istighfar Bang Udin. Bung Laga, sekali lagi aku bilang, peringatkan dengan kau. Aku sholat, aku istighfar. Apa harus bicara dengan kau? Memang tidak perlu bicara Bang Udin. Tapi apa gunanya sholat? Sholat itu mencegah kita dari nahi mungkar. Sholat. Waktu kerja. Itu harus Bang Udin. Kalau kau salah, sholat, apa ada uangnya datang jatuh dari langit? Benar. Kalau kita tidak berusaha, benar Bang Udin. Tapi dengan cara peroleh yang halal Bang Udin. Ini menebang kayu, merajalela sampai kemarin sore. Mahesa Ronald mencuri sapi ternak warga. Biarkan saja. Kan sudah kelewat batas seperti itu. Biarkan. Biar Bang Udin suruh. Ya Allah. Tenangkanlah hidup. Bang Udin sore ini mau nemuin ompong. Katanya Jack bicara dengan Bang Udin, si Black itu ditemui sama ompong. Apa maksud ompong? Jangan-jangan kau ini ada kemarin? Saya tidak ada Bang Udin. Justru saya menghajar Ronald dan Mahesa karena sudah kelewat batas, hatinya keras. Jadi wajar diberikan peringatan, kesabaran ada batasnya Bang Udin. Itulah kau. Kacang lupa kulit. Kau hidup dengan Mahesa dulu enak, Olaka. Iya. Sudah memberikan berapa ratus juta, Bu. Tapi Mahesa saya menyesal Bang Udin, menyesal. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan nominal uang berapapun Bang Udin. Jadi saya minta kepada Bang Udin Botak, ajak Ki Uyut Notorogo dan rekan-rekanmu yang lain untuk sudahilah perbuatan yang amat sangat tercela dan ternista ini. Kalau kau bicara di surau itu bagus, Bang Laga. Apalagi tempat ibu pengajian, senang ibu pengajian. Tapi kalau udah Bang Udin, saya berharap kepada dirimu Bang Udin. Kita tidak tahu. Siapa tahu ada salah satu subscriber yang amat sangat menyenangimu, menyayangimu dan menjadi idaman. Gak ada urusan dengan mereka, Bang Udin. Dapat apa kita dari mereka? Takdir kita tidak tahu Bang Udin. Selama ini Bang Udin hidup sendiri. Pernah bercinta, bercengkrama dengan Neng Santi, tapi putus.
Anggaplah itu pelajaran masa lalu, guru yang paling berharga Bang Udin. Kau jangan mengingatkan Bang Udin dengan Santi. Sudah pasti Bang Udin, kita manusia. Di otak pikiran kita masih ada memori yang selalu mengenang story-story kisah-kisah masa lalu Bang Kau Udin. jangan ajari Bang Udin. Saya tidak pernah ngajarimu Bang Udin. Temui dulu anakmu Perdi itu. Hah? Iya, suatu saat akan saya temui. Anak kau itu sekarang ikut sama Bang Udin. Anak kau saja tidak suka dengan cara kau ini. Hah? Kau seorang ayahnya. Iya, karena Bang Mana Udin, tanggung jawab kau? Bang Udin telah membujuk rayu Perdi itu. Sehingga dengan orang tuanya dia durhaka seperti itu. Kau suruh Perdi potong rambutnya itu. Bang Udin saja susah nyuruh potong rambutnya itu. Suruh mandi pagi Perdi itu. 2 hari sekali dia mandi. Bang Udin juga males ngajak anak kau itu. Sekarang kita abaikan dulu Bang Udin. Saya berbicara dengan dirimu. Saya tanya sekali lagi dan saya tegaskan. Apakah Bang Udin masih bersikeras ingin melakukan kejahatan-kejahatan dan merampas hak yang bukan hak kita? Apa hak kau bicara seperti itu? Hah? Iya. Berarti tugas saya untuk memberikan pelajaran kepada dirimu agar dirimu menyesal seumur hidup Bang Udin. Oh, jadi kau datang ke sini? Saya memberikan nasihat dengan cara sabar. Tapi kesabaran manusia ada batas ya Bang Udin. Bulaga bukan malaikat. Bulaga pun sama halnya, banyak dosa, banyak kehilapan. Tapi kita sharing Bang Udin. Kita tukar paham. Dari mana dan hendak kemana kita Bang Udin. Kita lahir dari rahim ibu. Orang tua kita pun sama halnya, dua-duanya telah meninggal dunia. Bukannya kita sebenarnya mendoakan orang tua kita di alam kubur Bang Udin. Karena orang tua kita Bang Udin, di alam kubur dia tidak berharapkan rumah yang mewah, terbuat dari marmer, bukan. Tapi doa-doa Anda yang soleh Bang Udin, yang mendoakan orang tua kita. Itu. Tapi kalau Bang Udin masih bersikeras, ngeyel, keras kepala, setegara batu karang di lautan lepas, itu ada di Bang Udin. Tapi tolong renungkan. Dan camkanlah Bang Udin. Gini renungan. Begini. Allah. Hah? Ya Karim. Ya. Mulakah kalau kau datang ke sini hanya ingin ceramah, ini kau pergi. Saya bukan ceramah Bang Udin, kita sharing. Sama, kita banyak dosa Bang Udin. Sama, kita banyak dosa. Kau datang ke sini, kira Bang Udin kau mau ikut kerja dengan Bang Udin? Hah? Kalau kau mau, Mulakah, nanti kau menjaga panti pijat ini. Saya mau mencari kerjaan. Ini ada apa namanya sahabat. Paling Bulaga juga mau mutil-mutil kopi, nah upahan tapi halal Bang Udin. Mutil kopi. Bulaga punya rencana Bang Udin. Yuk kita ikut Bulaga, kita ini kan musimnya kopi mulai panen Bang Udin. Itulah bodohnya kau. Ya Allah ya kan. Mutil kopi mau kau. Justru kopi yang dalam karung itu kau ambil. Ya Allah. Ah, jadinya banyak. Bang Udin, Susah enggak? jangan berpikir seperti itu lagi Bang Udin. Kita upahan, kita keluarkan keringat kita ke bumi. Itu akan lebih barokah Bang Udin. Kau mutil kopi ke tempat macet. Siapa? Hah? Ya Allah, Orangnya masih saudara. saja Bang Udin. Uang tidak saudara, Bung Laga. Hah? Kau dianggap sebagai sapi perah. Inilah kalau Walaupun saudara sendiri. senewan seperti ini masih saja. Saya minta kepada Bang Udin. Kumis kau ini, Bung Laga. Kalau Bang Udin lihat dari tadi, Astagfirullahaladzim Bang Udin. Sudahlah Bang Udin. kau Jangan ini banyak makan minum jamu kau ini. jangan mengalihkan pembicaraan Bang Udin. Saya datang kemari hanya untuk memberikan nasihat kepada dirimu. Tapi kalau dirimu masih bersikeras dan tidak mau pernah menggubrisnya, itu ada pada dirimu sendiri. Karena dirimu bukan anak-anak lagi. Dirimu telah dewasa dan tahu mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Kalau Bang Udin untuk saat ini, sepertinya Bung Laga masih dengan pendirian Bang Udin. Coba kau temui di Ki Uyut Notorogo. Karena Ki Uyut Notorogo, oh ya wajar, sudah tua. Rambut sudah putih semua. Jalan saja sudah susah. Hah? Mungkin dia mau mendengar kata-kata kau. Bang Udin, kalau memang tidak mempan dinasihati, ya ada pada dirimu sendiri. Karena saya selaku tamu, Pergi kau dari sini. Pergi dari sini.
Bang Saya Udin sila. menghargai tuan rumah, Bang Udin. Saya akan pergi, Bang Udin. Tapi ingatlah, kesempatan hanya datang satu kali, Bang Udin. Jangan sia-siakan, Bang Udin. Hidup kita tidak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Udin. Lah, pergi sana. Ya Allah, ya Allah.